Sabda TV. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah tahu bagaimana kedudukan sabar dengan sekilas ini, kita jadi mengetahui urgensi untuk bisa menghadirkan kesabaran pada diri kita. Dan di antara kiat, trik, jitu menghadirkan kesabaran dalam diri seorang hamba adalah dengan meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Coba kembali kepada 3 jenis kesabaran tadi. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Meskipun berat, kalau kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah, kita akan lebih mudah menjalankannya dengan penuh kesabaran. Sabar menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Kalau kita yakini bahwa ketetapan Allah bahwa itu terlarang, itu adalah yang terbaik, maka kita dengan mudah bersabar meninggalkannya. Demikian pula sabar dengan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa elak ya, tidak bisa kita mengelaknya, kemudian kita yakini itu adalah yang terbaik, maka akan dengan mudah kita menjalankannya. Sehingga kesabaran sebetulnya berhubungan erat dengan prasangka baik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesabaran itu bisa menghadirkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Maka kita bisa lebih berlapang dada saat menjalankan ujian, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dan perhatikan dengan saksama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Surat Al-Mulk ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan mengetahui apa yang telah ia ciptakan, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui detail segala sesuatu. Coba sekarang, siapa di antara kita yang pernah menghitung jumlah alis di matanya? Atau cobalah dia bercermin sambil hitung. Belum tentu dia bisa menghitungnya dengan tepat. Allah tahu. Siapa yang masih bisa menyebutkan detail yang terjadi hari kemarin dari mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali? Ada yang ingat? Atau enggak usah kemarin, hari ini ada yang masih ingat jam berapa dia bangun? Jam berapa, menit berapa, detik ke berapa? Apa yang pertama kali dia lakukan? Kondisi apa yang dia alami? Terus sampai sekarang, ada yang masih ingat? Allah Maha tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang Ia ciptakan? Wa huwal latiful khabir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dan mengetahui secara detail segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Maka kalau kita membahas, kenapa salat? Kenapa puasa Ramadan? Kenapa harus belajar ilmu agama? Kenapa harus berbakti pada orang tua? Kenapa harus bersikap baik kepada istri, patuh pada suami, merawat, mendidik, memberikan pendidikan kepada anak-anak, segala bentuk kewajiban? Kenapa? Jawaban tersebut akan secara serentak terjawab kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang terbaik. Selesai. Saya tidak tahu.
Allah tahu yang terbaik. Allah sudah ciptakan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang terbaik. Setiap ketetapan, kewajiban, larangan, kenikmatan, musibah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Ini akidah. Ini akidah. Ini prinsip dalam hidup kita. Alhamdulillah, ini kondisi sudah semakin lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Salat sudah bisa berjamaah. Bahkan sudah ada himbauan untuk bisa merapatkan barisan shaf kembali. Sudah boleh ada kegiatan massal, meskipun dengan berbagai penyesuaian, tapi sudah boleh. Diuji. Ngajinya online sajalah, enak. Bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, bisa sambil santai. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba tahu bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik, akan mudah baginya menyambut segala bentuk kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 140. Ayatnya cukup panjang. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, Qul a'antum a'lamu amillah. Qul a'antum a'lamu amillah. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apakah kalian yang lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui? Siapa yang lebih mengetahui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang bahkan lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita tentang diri kita sendiri. Maka ada ketundukan kepada Allah. Iya Allah, Engkau yang telah menciptakan hamba, Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu tentang hamba, maka apapun yang Engkau tetapkan ya Allah, apapun yang Engkau wajibkan ya Allah, apapun yang Engkau tuntunkan ya Allah, aku akan mengikutinya. Dia akan lebih tunduk kepada Allah. Dia akan lebih berserah diri dengan semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan ujian yang tadi di awal disebutkan ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami mencoba kalian, mencoba dengan kebaikan, mencoba dengan keburukan sebagai bentuk fitnah, ujian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 19, Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Dan ayat semacam ini banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Engkau tidak lebih mengetahui.